Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rizal Yaya. Pada video part 3 ini, kita akan membahas analisis biaya volume laba untuk organisasi dengan multi produk dan juga dengan pendekatan analisis activity based costing atau activity based costing. Baik, kita lanjut ya. Baik, sekalian, ya, bahasan pertama kita adalah menentukan titik impas untuk multi produk. Ya. Seringkali organisasi itu memiliki produk lebih dari satu, ya, bahkan jarang organisasi yang hanya satu produk. Nah, untuk itu ada pendekatan berbeda kita dalam menentukan titik impasnya. Ya. Nah, ada beberapa langkah yang kita lakukan untuk menghitung titik impas jika kita produknya lebih dari satu. Yang pertama, kita ambil data laba rugi produk yang terakhir, ya, jika sudah berproduksi. Kalau belum, ya kita bisa menggunakan prediksi untuk produk baru, ya. Nah, satu kasus, misalkan kita langsung dengan contoh, ya, sebuah perusahaan memiliki dua jenis produk, ya, yaitu produk manual dan produk otomatis. Ya. Produk manual diproduksi sebanyak 2.500 unit dengan harga per unit $208. Ya. Produk otomatis diproduksi sebanyak 500 unit dengan harga per unit $1.360. Ya, ini menunjukkan bahwa memang produk otomatis lebih mahal daripada produk manual. Ya. Nah, ini data laporan laba ruginya, laporan laba operasi kita, ya, di mana adalah laporan sebelumnya adalah laba operasi $205.140. Nah, saudara sekalian, ya, data tadi bisa kita breakdown, kita detailkan, dan kita hitungkan unitnya berapa, kemudian nilai rupiah atau dolarnya berapa, ya. Nah, untuk produk manual maupun produk otomatis. Ini adalah untuk memudahkan kita, ya. Nah, selanjutnya, ya, angka berikut kita menghitung bauran penjualan, ya. Bauran penjualan ini komposisi kuantitas suatu jenis produk dibandingkan dengan produk yang lain. Karena produknya lebih dari satu, jadi kita perlu menentukan bauran penjualannya. Nah, bagaimana dalam kasus ini? Ya, bauran penjualan adalah 2.500 produk manual dibandingkan dengan 500 produk otomatis. Ya. Nah, bauran ini, perbandingan ini kita sederhanakan lagi untuk mendapatkan bauran penjualannya. Ya. Sehingga sama-sama kita bagi dengan 500. Sehingga baurannya adalah perbandingannya 5 produk manual berbanding dengan 1 produk otomatis. Atau kita katakan bauran penjualannya 5:1. Ya, itu langkah yang kedua. Kemudian, ya, kita hitung, ya, laba kontribusi paket. Ya, ini tidak ada istilahnya pada waktu produk tunggal, satu produk, tapi ketika menggunakan multi produk kita, ya, langkahnya kita hitung laba kontribusi paket. Itu adalah gabungan dari kedua produk, ya, semua produk yang ada. Nah, agar memudahkan, kita buat tabel dan kita isi tabel ini jumlah produknya, ini harga per unitnya, ya, dan kemudian ini biaya variabel per unit, ini laba kontribusi yaitu harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, kita dapatkan angka ini. Kemudian kita masukkan tadi bauran penjualan yang sudah kita hitung 5:1 dan, ya, laba kontribusi paket. Nah, yaitu adalah bauran penjualan dikali dengan laba kontribusi masing-masing produk. Untuk produk manual kita dapat $68 kali 5, $340, dan otomatis kita dapat $440, yaitu 1 kali 440, itu laba kontribusinya tadi. Sehingga laba kontribusi paket adalah $780. Nah, langkah selanjutnya kita menghitung titik impas paket. Ya, titik impas paket itu biaya tetap, ya, dibagi laba kontribusi paket. Ya, ini rumusnya mirip dengan tadi yang kita gunakan, tapi ini adalah laba kontribusi paket. Perlu diketahui karena produknya adalah multi produk, ya, biaya tetapnya itu terdiri atas, ya, biaya tetap langsung dan biaya tetap bersama. Ya, tadi kita bisa lihat, kita balik lagi ke yang tadi. Ini,
ya, ciri dari multi produk, masing-masing produk ada biaya tetapnya. Ini kita beri, ini adalah biaya tetap langsung, ini biaya tetap langsung untuk produk manual, ini biaya tetap langsung untuk produk otomatis, totalnya $140. Nah, ada yang biaya tetap bersama, yang itu dibagi bersama, misalkan itu di dalam suatu bangunan yang sama, ya, sehingga depresiasinya sama, itu kemudian kita jadikan biaya tetap bersama, ya, biaya yang satu tapi dinikmati oleh keduanya, sehingga dia tetap bersama. Itu di sini adalah $44.860. Nah, kita masukkan tadi angkanya, yaitu ini $140.000 tambah 44.860, ini biaya tetapnya, totalnya, dibagi dengan laba kontribusi paket yang tadi sudah kita hitung, ya, $780. Nah, dapatlah kemudian 237 paket, ya. Nah, angka berikutnya kita menghitung unit impas masing-masing produk, yaitu bauran produk kita kalikan yang titik impas paket, ya. Bauran produk manual 5 kali titik impas 237 paket, ya. Sehingga titik impas, unit impas untuk produk manual 1185 unit dan untuk otomatis 237 unit. Nah, inilah unit impas masing-masing produk. Nah, kita kemudian membuktikan apakah benar pada saat penjualan dengan jumlah demikian, laba operasinya sama dengan 0, karena ya kita ingat bahwa titik impas itu laba operasi sama dengan 0. Angkanya kita masukkan, ya, kita kalikan, kita jumlahkan, ya, penjualan kurangi biaya variabel, dapat laba kontribusi, kurangi biaya tetap, dapat laba produk, dikurangi biaya tetap bersama, maka laba, dan ini adalah operasinya 0, berarti perhitungan kita benar, ya. Nah, kemudian kita berlanjut dengan, ya, subtopik, ya, yang berikutnya adalah menggunakan analisis biaya volume laba pada biaya berbasis aktivitas atau activity based costing, ya. Nah, saya langsung ambil contoh kasus PT Cendekia memiliki data biaya aktivitas berikut. Data biaya dan aktivitas, harga job per unitnya $15, biaya variabelnya Rp5, ya, ini rupiah ya. Kemudian biaya tetapnya, ini kalau menggunakan konvensional, totalnya digabung semuanya, 180.000. Itu ciri dari penghitungan biaya berbasis konvensional. Tapi kalau berbasis aktivitas, itu dipisah, ya. Ada biaya yang memang tidak bisa, tidak ada penggeraknya, ya, ada yang penggeraknya. Nah, biasanya adalah kalau aktivitas itu dua ciri, ada penggerak, ya, dan kemudian tingkat aktivitas. Nah, ini soal sekalian, ya, yang 80.000 ini, ya, ini ada penggeraknya terdiri atas penyetelan, ya, Rp50 per penyetelan, ada 100 kali penyetelan berarti 50.000. Inspeksi Rp50 per sekali inspeksi, ada 600 inspeksi, berarti 30.000, 30.000 tambah 50.000, 80.000. Jadi basisnya ini. Kenapa ini dipisah? Karena bisa saja biaya tetap itu kalau pada berbasis aktivitas itu, ya, karakternya dia bisa berubah-ubah tergantung pada jumlah penyetelan, berarti jumlah inspeksi. Jadi masih bisa, ya, naik atau turun, ya. Itu karakter biaya berbasis aktivitas. Nah, sekarang berapa unit saat titik impas produk Cendekia tadi, ya, datanya masukkan rumusnya. Unit saat titik impas dengan cara yang pertama awal tadi adalah langsung, ya, 180.000 dibagi $10, ya, rupiah nih mestinya, tidak konsisten, ya. Itu kemudian saat titik impas adalah 18.000 unit. Jadi kita masukkan biaya tetapnya dibagi dengan ini laba kontribusi per unit, yaitu harga jual dikurangi biaya variabel per unit $10 ya mestinya. Nah, sekarang berapa unit saat impas, ya, kita hitung. Nah, kalau tadi konvensional, kalau kita impas, misalkan tadi kalau aktivitas bisa bertambah berkurang, misalkan biaya penyetelan bisa dikurangi Rp550.000, dan biaya inspeksi kurangi 40, maka titik impasnya bisa berubah, ya, yaitu kita masukkan biaya tetapnya sesuai dengan penggerak tadi dibagi dengan laba kontribusi per unit, dapat titik impasnya 16.900. Itu kira-kira, ya, penerapan aktivitas analisis biaya volume laba pada penentuan biaya berbasis aktivitas.
Demikian ya. Semoga bahasan kita, 2 topik, ya 2 subtopik, semoga bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.